Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto berikut dengan beberapa berita makro yang di video kali ini kita akan bahas dan dampaknya terhadap kripto kira-kira bagaimana. Apakah positif, apakah negatif, kita akan coba bahas di video kali ini. Dan jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe kalau teman-teman mendapatkan informasi baru dari video ini ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan untuk hari ini, di mana market sedikit mengalami bounce ya, walaupun tidak terlalu signifikan, masih bisa dibilang sedikit sideways karena penurunannya cukup dalam. Di sini market di area sekitar 2,2%. Kita lihat Bitcoin sekarang lagi sedikit naik ke level 21.400. Nanti kita akan bahas Bitcoin. Ethereum naiknya juga cukup signifikan 4,2%. Altcoin lain standar sih ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir bagaimana beberapa bounce ya yang cukup besar seperti Chiliz ini cukup signifikan. Bahkan kalau kita perhatikan ini dalam 7 hari di saat yang lain turun ya, kita lihat ini rata-rata merah. Chiliz ini masih cukup strong gitu ya, ini naik 13,9%. Ada CRV curve down ini naik 16%, Lido naik 12%. Jadi beberapa ini Atom naik, Oasis Network yang sempat kita rekomendasi juga gitu ya. Memang untuk long term sebenarnya ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Ada Cosmos juga, Near Protocol dan lain-lainnya ya. Apakah ada yang mengalami penurunan? Nggak terlalu ya. Di sini hanya Celsius saja dan rata-rata memang mengalami sedikit bounce. Rally untuk sementara kita belum tahu kira-kira apakah akan bertahan beberapa hari atau memang ini hanyalah menunggu untuk potensi penurunan lanjutan juga ya. Di video kali ini secara teknikal nanti kita akan coba bahas. Secara Fear and Greed Index kita di level Fear lagi ya, di level 28, dan kita akan bahas sekarang berita makronya bagaimana. Untuk berita makro ada beberapa hal yang menarik, di mana untuk hari ini ada dua data yang keluar yang cukup besar. Yang pertama adalah PMI ya, Bitcoin price ICE 22K atau 22.000. Jadi melihat level 22.000. Kenapa melihat level 22.000? Kalau 22.000 artinya dengan harga sekarang, kalau kita lihat Bitcoin sekarang di level 21.400, ini cukup positif untuk Bitcoin gitu ya. Kenapa? Karena secara makro datanya cukup positif juga, dimana yang kita lihat untuk data rilisnya adalah US PMI atau PMI data. Nah, US PMI data ini apa? US PMI data kalau kita lihat dari sini, ini adalah Purchasing Managers Index ya, PMI. Dari sini kita bisa bahwa PMI-nya sendiri dia ada beberapa seperti services PMI untuk service, bagian service ada manufacturing untuk manufaktur gitu ya. Dan ini untuk purchasing PMI-nya kalau kita lihat memang dia mengalami drop yang cukup besar ya. Di sini ada tweet dari si Jeroen Blokland ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini US Composite PMI just fell to 45 ya, ke level 45. Nah, intinya sebenarnya pada saat dia mengalami penurunan, ini artinya dolar ini mengalami pelemahan gitu ya, dan dolar ini selama beberapa hari terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan gitu ya. Dan untuk saat ini kita lihat karena PMI-nya di bawah ekspektasi gitu ya, dan kita lihat PMI down ke 44,1 padahal ekspektasinya itu 49,8, artinya dolarnya mengalami penurunan, mengalami pelemahan. Makanya kita lihat sekarang Bitcoin ini lagi mengalami ada sedikit penguatan gitu ya dari data PMI sendiri. Intinya seperti itu gitu ya. Ini untuk data bulanannya. Walaupun sebenarnya PMI ini nggak terlalu besar seperti CPI data atau FOMC gitu ya, tapi tetap akan ada dampak. Selanjutnya ini juga di dalam jumlah rumah ya, new home sales ya. New home sales ini measures atau mengukur annualized number of new single family homes that were sold during the previous month. Jadi kira-kira berapa sih rumah-rumah baru yang terjual. Forecastnya apa? Forecastnya 575.000 ya, actualnya 511.000. Artinya apa? Artinya gak terlalu banyak orang yang mulai membeli rumah, dan secara tidak langsung artinya bahwa negatif terhadap USD gitu ya, dolar melemah, a lower than expected reading seperti sekarang ya. Actualnya 511, forecastnya 575.000, artinya menurun gitu ya. Jadi ini bearish for the USD atau negatif untuk USD. Jadi kira-kira itu. Kita lihat juga beberapa analisa berikutnya. Di sini dari si Justin Bennett, dia menggambarkan dua hal gitu ya. Dia menggambarkan skenario pada saat S&P 500 di tahun 2008, itu yang warna kuning ya. Kita lihat ini penurunan drop down-nya cukup besar gitu ya. Dan current ini sekarang gitu ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya secara
time frame ya, bukan secara time frame sih sebenarnya, tapi secara pattern ini hampir mirip dengan yang di tahun 2008 di mana dia mengalami rally dulu ya, yang sempat signifikan. Ini yang sempat kita alami dalam beberapa minggu terakhir, baru mengalami penurunan. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita akan mengalami hal yang sama di mana kita mengalami penurunan juga? Tapi perlu diperhatikan ya, memang untuk di saat seperti ini keadaan ekonomi juga masih belum stabil juga gitu ya. Inflasi khususnya untuk di Eropa masih naik, walaupun di Amerika sudah turun, tapi orang-orang lebih was-was gitu ya, lebih was-was, dan biasanya dengan lebih was-was mereka lebih nggak terlalu invest di aset-aset yang cukup beresiko, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat juga, nah ini yang menarik sekali gitu. Ini menarik kenapa? Karena NFT. Kita udah lama nggak membahas tentang NFT, tapi kejadian di hari ini cukup menarik, di mana salah satu NFT yang namanya Pudgy Penguin ya, ini terjual seharga 400 Ethereum gitu ya, di saat-saat bear market seperti ini, di saat bisa dibilang NFT market juga lagi cukup sunyi gitu ya. Ada yang terjual sekitar 400 Ethereum, dan harganya ini dahsyat sekali gitu ya, $631.000 kira-kira ya, $631.000 kalau misalnya kita rupiahkan gitu ya. NFT, kita memang tahu NFT itu beberapa NFT cukup mempunyai value gitu ya. Ini seharga ya 9,3 M gitu ya kira-kira. Jadi ya ini teman-teman bisa perhatikan, cukup menarik, tapi ya apakah seharganya seperti ini dan tujuannya apa kita nggak tahu juga gitu ya. Ini hanya berita baru yang menarik. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja untuk pembahasan market crypto, analisa teknikal. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan langsung masuk, kita mulai dari DXY dulu ya. Ini yang sempat kita bahas kemarin, market crypto drop selama beberapa hari terakhir. Bisa dibilang DXY ini memang menguat gitu ya, DXY menguat, dan hari ini DXY mengalami penurunan. Kenapa merahnya cukup besar? Ya kita udah tahu tadi, gara-gara yang pertama PMI datanya ya, yang menandakan bahwa USD ini mengalami pelemahan. Yang kedua adalah new home sales-nya juga gitu ya. Dua hal yang membuat DXY ini melemah. Kalau kita tarik secara trendline gitu ya, kita bisa seperti ini. Sebenarnya ya bisa dibilang sekarang dia berada di dalam resistennya juga gitu ya. Jadi bisa dibilang dia lagi uptrend, breakdown ke bawah gitu ya. Sekarang mencoba naik lagi ke atas, dan sekarang berada di dalam resistance-nya. Apakah di sini DXY mulai mengalami penurunan? Kalau DXY mulai mengalami penurunan, biasanya sebenarnya ya saham, kripto ini mulai kembali mengalami kenaikan lagi. Biasanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia breakout lagi ke atas, ya artinya mereka akan mengalami koreksi lebih lanjut. Mereka itu siapa ya? Bitcoin, aset-aset beresiko rata-rata. Dan kalau kita lihat secara horizontalnya juga, kalau misalnya kita seperti ini ya, memang kita berada di dalam resistennya juga gitu ya, bisa kita perhatikan. Jadi ini untuk DXY. Selanjutnya kita lihat untuk Bitcoin di time frame 4 jam. Bitcoin sebenarnya, bahkan kalau teman-teman perhatikan di time frame 1 hari ya, Bitcoin selama beberapa hari terakhir ini nggak terlalu banyak pergerakan. Kita mengalami drop yang cukup besar, 19 Agustus drop 10%. Lalu di sini kita konsolidasi gitu ya, konsolidasi di sini selama beberapa hari terakhir ya. Secara time frame 4 jam juga ya, kita lihat memang ya bisa dibilang lebih sideways gitu ya. Untuk posisi sekarang bagaimana? Kalau kita lihat untuk pergerakan price action Bitcoin sekarang, ada beberapa hal dimana kalau kita tarik guys di sini Bitcoin mengalami penguatan ya. Sebenarnya cukup volatilitasnya cukup tinggi sih kalau kita perhatikan. Ini naik sekitar 3,5%, turun sekitar 3% juga. Jadi di sini naik 3%, turun 3%, naik 3%, turun 3%. Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman ini tradingin mungkin cukup lumayan juga gitu ya. Dan memang kita sudah bahas bahwa level 20.800 ya dari 2 hari yang lalu ini menjadi salah satu level yang bisa dibilang untuk dollar cost averaging juga cukup oke, karena levelnya cukup kuat gitu ya. Tapi untuk sekarang yang perlu diperhatikan sebenarnya Bitcoin kembali lagi berada di dalam resistennya. Ya, berada di dalam resistance-nya. Tapi kalau kita lihat sekarang mulai posisi-posisi short gitu ya, untuk teman-teman mungkin yang main futures gitu ya, dan melihat wah sepertinya ini market akan turun lagi dan lain-lain. Ini mulai menumpuk gitu ya. Mulai banyak orang yang melihat wah sepertinya market akan turun lagi dan lain-lain. Dan biasanya pada saat hal seperti itu terjadi gitu ya, ada kemungkinan sebenarnya short squeeze bisa terjadi. Short squeeze itu apa? Short squeeze itu ketika terlalu banyak orang yang mempunyai posisi short gitu ya, dan ternyata market malah mengalami kenaikan gitu ya. Jadi ada kemungkinan sebenarnya
Kalau saya rasa karena dia di resisten ini, kita lihat apakah dia bisa breakout atau tidak. Tapi kalau ternyata breakout dengan volume yang kuat, bukannya mustahil untuk Bitcoin akan naik kembali, mungkin bisa tes ke area level 22.000, 22.400 gitu ya. Ini memang level yang sebelumnya juga. Ya bahkan di awal kita lihat di sini nih ya, Bitcoin price bisa melihat angka 22.000 ya, dan memang itu memungkinkan juga dengan data-data yang baru aja terjadi gitu. Jadi mungkin justru market akan sedikit ada bounce ya. Kalau bounce ke level 22.400 saja nih sekitar 4% gitu ya. Kita lihat 4%. Saya delete di sini. Ya, jadi kira-kira itu untuk outlook Bitcoin sementara gitu ya. Kita akan lihat dulu, pertama adalah apakah dia bisa breakout dari level 21.600. Ketika Bitcoin bisa breakout dengan volume yang cukup kuat ya, ya saya rasa level 22.400 ini akan dicapai oleh Bitcoin gitu ya. Kembali lagi disclaimer on, tapi ini harus bisa breakout dulu ya. Dan sekarang dia berada di dalam resistance. Jadi kalau kita lihat ternyata Bitcoin mulai mengalami pelemahan lagi, ya potensi untuk dia breakdown, skenario breakdownnya pun juga masih ada gitu ya. Jadi ini yang teman-teman perhatikan. Tapi kalau di level 20.800an, level 20.700an, ini menjadi level yang cukup kuat untuk Bitcoin. Kalau di secara time frame kecilnya ya, kita cek grafik lain ya. Ini grafik KuCoin. Di sini kita lihat, bisa dibilang di sini dia ada trend line ya untuk Bitcoin di candle 4 jam. Kalau di time frame kecilnya, mungkin kita di level 1 jam gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang Bitcoin ini konsolidasi. Kita di sini dia konsolidasi di sini, dan sebenarnya ya pattern bearishnya pun atau pattern rejectionnya pun di area level 20.600 ini masih bisa tercapai juga gitu ya. Di kisaran level 21.600an. Ya, invalidasinya adalah ketika kalau misalnya Bitcoin mungkin bisa breakout di atas level ini 21.700 gitu ya, dia naik ke level 21.700 ya, mungkin ini dia akan ada volume yang cukup besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat di level sekarang, kalau Bitcoin turun ke bawah lagi masih bisa gitu ya. Bahkan ini kalau terjadi ya mungkin bisa terjadinya namanya pattern bearish pennant gitu ya, untuk penurunan lanjutannya lagi seperti itu. Jadi ini adalah dua trade setup sebenarnya untuk teman-teman perhatikan untuk Bitcoin sendiri. Ya, jadi itu untuk Bitcoin. Kita kalau lihat S&P 500 juga di sini secara time frame 4 jam. Ya, kita bisa lihat dari sini udah kembali lagi ke level ininya, level support atau resistance yang kita pernah bahas gitu ya. Ini kalau kita di time frame 1 hari mungkin lebih kelihatan jelas. Nah, ya, kita lihat dari sini level support, di sini level resistance-nya, level support juga. Jadi kalau kita lihat saat ini, kalau misalnya SPX atau S&P 500 mulai ada sedikit bounce lagi untuk naik ke atas ini masih ada terjadi kemungkinan gitu ya, karena dia menemukan level supportnya. Kalau level support di sini kuat untuk dia mengalami kenaikan. Nanti mungkin kita bisa lihat secara closingnya dia bagaimana gitu ya. Di sini masih 4 jam lagi. Kalau closingnya dia cukup hijau dan pembentukan candlenya cukup bagus dan ternyata dia bisa masih kuat untuk bounce, ya mungkin dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa naik dulu gitu ya. Bukan berarti semena-mena dengan seperti itu Bitcoin naik dan akan naik terus gitu ya, karena kita masih tetap di dalam bear trend gitu, masih di dalam downtrend. Itu yang harus diingat juga gitu. Terakhir kita kalau cek USDT dominance, ya ini masih seperti yang kita bahas dulu, di mana USDT dominance-nya mulai breakout di sini, dan biasanya ketika USDT dominance breakout dia akan retest dulu ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, kita delete ya, turun dulu ya, mungkin dia akan testing ke area level 6,5%, baru mungkin akan sedikit mulai ada pullback, kenaikan sementara, kenaikan lagi gitu ya untuk USDT dominance-nya. Jadi ini beberapa hal, dan kalau misalnya USDT dominance-nya naik lagi, artinya banyak orang yang mulai exit lagi itu ya, mereka mulai take profit seperti itu ya, karena dominance stablecoin-nya naik. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya memang teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.